Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita di acara ngobrol di Pindai TV. Ngobrol bareng tentang berita-berita terhangat, terpopuler, terviral. Ya, Mbak ya. Viral. Alhamdulillah saat ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Pak Iwan Hermawan dari Pagi Jawa Barat ya, Pak. Jawa Barat. Iya. Bersama dengan Kang Asep Kurniawan ya. Asep Maung. Oh, Asep Maung. Beliau ini tokoh, salah satu tokoh di Jawa Barat juga. Tapi di sini kita mengundang beliau sebagai pemerhati pendidikan, termasuk juga orang tua murid. Nah, kita akan membahas beberapa tema di dunia pendidikan, apalagi saat ini Menteri Pendidikan pun sudah mensinyalkan bahwa pembelajaran jarak jauh akan segera usai dan diganti dengan pembelajaran tatap muka mulai 1 Januari 2021. Nah, gimana nih? Ini kan menuai pro dan kontra juga nih, khususnya baik itu di kalangan guru-guru, orang tua murid, dan semuanya masyarakat. Kita tanyakan langsung pada ahlinya ya. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Kang ya. Selalu jaga imun, goes. Ya. Baru makan Asep juga kayaknya nih. Iya, goes setelah jaga imun, saran imun oke sudah dijaga. Luar biasa. Pak Iwan, kira-kira gimana nih? Pak Menteri udah mensinyalkan pembelajaran tatap muka segera dimulai. Ya. Sementara di satu sisi saat ini justru banyak para kepala sekolah, guru, termasuk siswa yang malah terpapar COVID. Ini kan cukup rawan ya. Malah istilahnya kan tidak ada apapun seharga nyawa lah modelnya. Mungkin Pak Iwan gimana? Ya, sebetulnya bukan hanya gagasan dari Mendikbud. Itu didukung oleh 3 menteri lainnya. Bahwa Januari 2021 itu pembelajaran tatap muka dimulai. Ya, saya sebagai guru atas desakan para siswa, teman-teman guru, sebagian orang tua murid itu sepakat dengan konsep ini, dengan mulai Januari masuk karena saat ini pada posisi titik jenuh belajar baik siswa maupun guru. Untung sekarang terbantu dengan penilaian akhir semester ulangan umum zaman lama. Betul. Jadi itu yang terjadi saat ini lah. Nah, tapi tentunya setidaknya ada 3 syarat yang Pagi ajukan boleh Januari. Yang pertama mungkin bahwa ada izin dari pemerintah daerah dan dari Satgas Covid di kecamatan masing-masing. Karena yang tahu zona merah, oranye, hijau itu ya tentunya itu kecamatan masing-masing. Jadi kalau memang nanti belum ada izin ya daerahnya masih merah bahkan hitam. Nah, gitu. Berikutnya juga izin orang tua. Walaupun pemerintah daerah sudah mengizinkan, tetapi orang tua tidak mengizinkan, tidak boleh memaksa dong. Jadi sekolah tidak bisa, kalau kata orang tua udah di rumah saja, maka sekolah harus melayani PTM dengan PJJ. Itu yang persoalan. Nah, persoalan syarat yang kedua tentunya sekolah harus siap sarana prasarananya. Jadi alat cuci tangan harus sudah ada, selanjutnya disemprot dengan disinfektan, selanjutnya hand sanitizer setiap kelas ada, di UKS harus sudah disiapkan APD gitu. Terus ada informasi-informasi tentang pencegahan COVID, termasuk harus ada jarak antri di WC, di masuk sekolah, di masuk kelas, kantin tidak buka, walaupun ini sangat memperhatikan lah, kasihan. Betul. Tetapi kondisi seperti itu, ekskul tidak boleh ada selama ini. Nah itu persyaratan yang kedua. Toh ini sudah didukung oleh BOS dan biaya operasional pendidikan daerah, biayanya sudah didukung jadi peralatan belakang. Nah, ada syarat satu lagi yang ketiga. Yang ketiga, tentunya ini boleh masuk Januari kami sepakat, tetapi dengan syarat
guru, siswa dan petugas sekolah lainnya divaksin. Berapa, Pak? Berapa jumlah guru, Pak? Divaksin itu setidaknya kalau kami sih guru saja dulu gitu. Nanti, tapi orang tua protes kan, kenapa orang tua? Nah, maksud saya kalau hanya rapid test atau swab test itu kan 14 hari. 14 hari kemudian harus di tes lagi kan. Ya. 14 kemudian terus berkali itu Terus. biayanya mahal. Nah, Tapi itu dia, Pak. Betul. kita menegaskan bahwa ini harus divaksin. Kalau memang dalam kondisi di daerah-daerah yang masih zona merah, zona oranye bahkan hitam harus masuk tidak dirapid, kami keberatan. Lebih baik tetap PJJ. Oke. Itu Setuju. sikap pagi seperti itu. Setuju, tapi dengan syarat. Dengan setidaknya Khususnya 3 harus syarat. ada vaksin. Nah itu yang nomor 3 gitu. Ya. Vaksin yang nomor 1, 2 sudah dilaksanakan Betul. oleh sekolah, tapi nomor 3 ini yang kami harus. harapkan. Nah, oke. Gitu. Gini, Pak. Sekarang tadi kan Abang mengajukan bahwa harus ada vaksin. Sementara di satu sisi ketersediaan vaksin masih belum ada. Nah, tapi memang ada rencana dari pemerintah secara bertahap mungkin ya Pak ya akan digulirkan ya, akan dicobakan. Nah, kira-kira terus ditambah lagi harga vaksinnya berapa? Jumlah gurunya berapa di Indonesia? Ditambah lagi jumlah murid itu tentunya itu memakan biaya yang sangat besar, Pak. Ya, kami kan sejak awal berpendapat bahwa hak hidup itu nomor 1, Tuh. hak sehat itu nomor 2, hak pendidikan itu nomor 3. Jika hak pertama dan hak kedua terganggu, Ya. bisa diabaikan dong hak nomor 3 gitu, karena membahayakan. Betul. Itu berikutnya itu lebih baik kehilangan ilmu dan nanti akan kembali dipelajari di kemudian hari daripada kehilangan nyawa. Betul. Ini prinsip kami seperti itu. Betul. Jadi dengan kedua hal itu kami berpendapat kalau memang membahayakan lebih baik jangan dulu. Jangankan nanti sudah masuk anak-anak, belum masuk saja saat ini di Jawa Barat termasuk Kota Bandung sudah ada beberapa sekolah yang ditutup selama 14 hari karena ada warga sekolah, mungkin guru, mungkin TU, mungkin pesuruh sudah terpapar. Itu belum masuk. Betul. Apalagi nanti kalau memang sudah masuk semuanya, makanya berpikirnya dengan logika, tidak dengan hati. Kesal senang imah wae gitu. Udah harus ngajar anak tiap hari, orang tua juga. Makanya saya sempat pendapat yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, saya juga mendengar bersabar gitu. Guru sabar, siswa sabar, orang tua sabar. Semua sabar menghadapi ini, jangan terburu-buru. Jadi pemerintah pun saya berharap sabar juga. Pengelola tuh Kemendikbud itu ingin cepat masuk, tapi dampaknya yang berbahaya kan nanti kalaupun sekolah itu aman tetapi kluster keluarga. Dan saya juga melihat begini anak muda itu cuek kan. Anak main-main, saling tukar rokok, tengmen, minum tengmen. Dia imun, dia tahu bahwa di rumahnya itu ada ibunya yang berpenyakit gula misalkan, bapaknya yang jantung atau kakeknya yang ginjal, itu kan udah menular. Oke lah, mungkin dia sendiri kuat mungkin kuat, ya. tapi bagi orang-orang dia pulang tua ke rumah, ya. kan dia akan pulang ke jadi batuk. Oke benar. Ketika dia pulang ke rumah, itu bisa menularkan kepada keluarganya, Betul. orang tua, kakek atau orang dewasa lainnya yang rentan nah, ya. itu yang jarang dipikirkan, wahai anak-anak muda begitu. Dengan seenaknya dia bergaul. Nah, kecuali dia nggak pulang-pulang, lain lagi. Gitu. Tapi kalau pulang ke rumah bagaimanapun, itu yang mesti diingatkan. Apalagi nanti setelah masuk sekolah. Pulang sekolah main dengan teman-temannya, jalan-jalan, nanti dari situ ada terjadi interaksi, pulang ke rumah jadi kluster keluarga. Itu atau sebaliknya di sekolah sehat ada satu yang tidak sehat dari rumah bawa ke sekolah terpapar teman-teman di sekolah, termasuk gurunya yang terpapar. Ini saya kira yang dikhawatirkan oleh Pagi begitu. Jadi sebetulnya Abah Iwan ini beliau memang biasa disebut Abah ya. Karena sudah tua berkumis, tapi sudah berbeban gitu. Sebetulnya kayaknya menolak, tapi secara halus. Intinya seperti itulah. Oke. Gitu. Kita dengar nih, bagaimana pandangan-pandangan dari
tokoh masyarakat juga yang di sini adalah sebagai orang tua murid ya. Kang Asep. Mungkin Kang Asep, barusan kita mendengar dari Mbah Iwan dan pernyataan-pernyataan sebelumnya dari Pak Menteri dan yang lainnya, dinas-dinas instansi terkait lainnya. Kalau saya pribadi itu melihat bahwa menteri ya, keputusan Pak Menteri itu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan dan satu lagi Menteri Sosial ya. Nah itu. Jadi seolah-olah ini merupakan suatu hal yang terpaksa karena mungkin banyak juga tersebar keluhan-keluhan orang tua yang jenuh mengenai yang ya. jenuh menghadapi Betul, pelajaran sudah, PJJ yang pertama itu yang sudah kedua 10 bulan ya. mungkin mereka juga kesal dengan biaya Ya. kan gitu kan biaya kuota yang harus terus dikeluarkan meskipun itu ada bantuan juga dari pemerintah tapi ada yang mencukupi dan tidak. Terkadang kan anak juga selain dipakai PJJ dipakai juga main game kan itu. Yang ketiga mungkin keluhannya salah satunya adalah justru anak cenderung jenuh jadi seolah-olah orang tua menjadi guru juga padahal kan orang tua tuh hanya mendampingi sebetulnya. Ini tugas juga di sektor pendidikan, guru-guru harus berinovasi lebih kreatif lagi menghilangkan kejenuhan masyarakat kan kejenuhan anak. Betul. Nah, didorong hal itu sebetulnya kami dan rekan-rekan juga dari awal menginginkan emang betul bulan Januari harus dibuka kan gitu. Tapi dengan satu catatan Covid sudah selesai. Itu pun secara bertahap. Tapi dengan mendesaknya keadaan seperti ini bahwa Covid bahwa pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan awal Januari. Tapi keadaan situasi khususnya Kota Bandung misalnya lagi region ya. Jawa Barat ini justru keadaan Covid justru makin tidak membaik kan gitu. Nah ini kan ada klaster-klaster. Nah yang diharapkan begini, kalau kita sebagai orang tua, saya pribadi sebagai orang tua, orang mah nggak sekolot, tapi yang di pikiran tuh budak orang kan gitu, gitu. Yang dikhawatirkan justru ada klaster baru nanti setelah anak. Saya juga kan nanti misalnya anak sekolah, saya juga tidak bisa memantau secara penuh bahwa anak akan disiplin. Misalnya dia jajan keluar ke kantin otomatis itu berinteraksi dengan temannya. Yang pertama itu. Yang kedua saya juga masih kurang yakin kesiapan pemerintah sendiri, kesiapan di sekolah sendiri bahwa semua protokol kesehatannya itu, fasilitasnya itu sudah betul-betul disiapkan dan diadakan kan gitu. Saya juga mengerti ini kan tidak direncanakan terlebih dahulu, jadi anggarannya juga kan bingung kita seperti apa dengan alat-alat protokol kesehatan yang lumayan cukup mahal, apalagi dengan ribuan anak atau ratusan anak untuk menanggulangi itu. Nah, kalaupun misalnya dipaksakan bulan Januari untuk diselesai untuk di tatap muka, pembelajaran tatap muka, ini kan tidak bisa langsung total semua anak bisa masuk. Intinya harus bergelombang, bergiliran. Nah ini kan tugas dinas pendidikan, tugas pemerintah daerah. Saya sepakat tadi bahwa Kang Iwan mengatakan yang lebih tahu itu adalah lingkungannya. Otomatis di situ adalah ada kelurahan ataupun kecamatan di mana mereka aman dan tidak. Taruhlah kalau misalnya daerah-daerah pesisian mungkin mereka tidak terlalu berinteraksi atau main keluar, ada jalan keluar gitu, keluarga keluar. Tapi kalau untuk kota-kota besar biasanya kan cenderung berkeliling, anak bermain dengan orang tua, interaksinya tinggi ya. Jadi ini tugas yang harus lebih ketat juga, tugas-tugas gugus Covid ya. Gugus Covid ini per wilayahnya, per kecamatan, per kelurahan harus betul-betul bahwa di daerahnya itu berapa sekolah yang terdata, berapa anak yang akan misalnya ini, dan berapa yang terpapar di sana, apakah memungkinkan atau tidak. Daripada misalnya tidak memungkinkan dengan sarana dan fasilitas sekolah yang belum memadai atau belum menunjang, kita jangan ambil resiko. Lebih baik tidak, kita memikirkan kembali pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi rasa kejenuhan orang tua apa yang terjadi sekarang saat ini, misalnya yang tersebar di media-media sosial seperti itu.
Ya, berarti untuk sebetulnya memang saat ini orang tua dan siswa pun sebetulnya sudah jenuh mungkin ya. Sangat jenuh sudah. Bahkan mungkin bukan orang tua dan siswa, guru juga sebetulnya jenuh. Sudah jenuh. Gitu. Guru juga jenuh karena menghadapi dampak seperti ini kan tidak diperkirakan sama sekali tanpa ada persiapan. Kita misalnya otomatis di Dinas Pendidikan sendiri dengan kurikulum yang sebetulnya bukan kurikulum untuk PJJ dan COVID kan gitu. Sementara target ajaran kan harus tercapai. Terkadang tapi kondisinya sekarang terdampak COVID tidak juga memaklumi bahwa guru harus mencapai target pendidikannya. Sementara di satu sisi orang tua juga kan sangat membutuhkan dengan kesibukannya. Seperti saya sendiri kan tidak bisa terus memantau anak untuk mendampingi kan gitu. Betul. Jadi kan saya lagi bekerja di telepon ini belum ngerti, dia juga tidak bisa menanyakan ke siapa kan gitu. Terkadang kan seperti itu. Betul. Nah, Pak Menteri pun kan saat ini menyatakan itu sebetulnya hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang penting harus ada persetujuan satu dari Pemda setempat, kepala sekolah, termasuk juga dari para orang tua, komite mungkin ya. Orang tua lewat komite. Tapi di satu sisi saat ini di beberapa daerah itu naik pandeminya. Seperti akan tadi bilang bahwa Kota Bandung nih, sekarang kembali region, bahkan beberapa daerah lainnya. Artinya, apakah perlu ada satu ketegasan gitu, Pak, menyikapi hal-hal seperti ini? Ya, saya kira kan Menteri menyampaikan untuk seluruh Indonesia. Betul. Dan di seluruh Indonesia itu kan tidak merata, ada memang daerah kota kabupaten yang memang hijau bahkan aman. Gitu. Nah, jadi saya kira pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu tidak bisa diseragamkan di seluruh Indonesia mulai Januari. Dilihat situasi daerah. Karena begini, kami bagi para guru lebih baik pembelajaran tatap muka daripada PJJ. Kadang-kadang kami suka sakit hati juga lah, ada oknum orang tua atau siapa yang meledek, "Geunah guru mah teu ngajar tapi digaji." Padahal kami lebih berat kan. Jadi kami menyiapkan modul pembelajaran, media pembelajaran. Dulu tinggal datang ke kelas kita ngajar gitu, kita media sudah ada. Sekarang harus selalu dengan PJJ ini kita harus menyiapkan. Belum evaluasinya. Dan itu dadakan. Dulu evaluasi mudah, tinggal kita kerjakan di lembar jawab komputer. Nanti ada LJK-nya diperiksa dengan scanner, keluar kan dengan analisanya. Sekarang nggak bisa begitu. Jadi ulangan harus diperiksa sendiri oleh guru. Termasuk pilihan ganda juga harus diperiksa manual. Lebih capek. Belum yang jadi persoalan PJJ ini yang paling berat itu sulit komunikasi antara siswa dengan guru. Kalau ngajar kita sekaligus komunikasi, yang tidak tahu ditanya seperti itu. Ketika PJJ sekarang udah 60% aktivitas anak-anak di PJJ. Banyak yang tidak hadir, dia ngambil lebih balik sepedahan daripada ikut belajar. Toh ilmu informasi dari guru bisa dilihat di Google. Materinya ini dipelajari yang namanya PJJ kan tidak selalu daring, ada non daring. Daring lewat pertemuan langsung, lewat Zoom, lewat Google Meet, kan boleh tidak langsung. Artinya dengan modul atau dengan materi pelajaran yang dibuka sendiri oleh siswa di Google gitu. Itu kan tidak bisa dipaksakan harus tatap muka. Nah, kan kondisi ini yang sekali lagi yang memang menjenuhkan, apalagi pendidikan dasar. Pendidikan dasar mungkin AA tahu lah. Sebetulnya peranan guru itu sebagai pendidik formal dan orang tua pendidik informal. Guru itu formal mengajarkan ilmu pengetahuan, orang tua di rumah informal mengajarkan norma, nilai, tata kesopanan begitu kan. Tapi di pendidikan dasar sekarang berbalik. Orang tua jadi guru formal, ngajarin Pancasila, berjengkel, ngajarin berhitung, ini ngajar matematik. Dulu juga mah belajarnya nggak matematik, aljabar gitu, mengukur. Itu akhirnya menimbulkan ketika anaknya rewel, lebih takut oleh guru,
karena harus mengerjakan soal itu selesai, memaksa orang tuanya kesel, akhirnya siswa frustasi, ada yang sampai bunuh diri kan. Dia bunuh diri karena begitu beratnya. Guru pun satu hal yang perlu tahu ya, dan dengan Bang Agus, guru pun tidak santai karena selain dia mengajar, dia pun dituntut untuk laporan. Dia laporan ke bagian kurikulum laporan ke kepala sekolah laporan ke dinas. Apa yang dilakukan tiap hari kan ini lebih capek, stres guru juga ya. Jadi semua ya, orang tua dituntut untuk ikut serta. Guru juga perlu untuk berinovasi. Laporan gitu. Tapi pelajarnya kan justru pada COVID ini karena mungkin bebas banyak yang main. Oh iya. Ada justru mereka pada di luar kan. Nah dia kan untuk menghilangkan kejenuhan itu akhirnya gitu. Nah terus walaupun begini, yang namanya kurikulum sudah disederhanakan. Jadi kalau saya ngajar sosiologi harusnya misalkan 6 kompetensi dasar cukup 3 kompetensi dasar, jangan semua, dan 3 pun yang esensinya, artinya yang penting-pentingnya saja. Nilai pun dimudahkan lah, sehingga saya juga bingung sebagai guru, tiap ulangan nilainya 100 anak. Semua 100. Tugas bagus-bagus dikerjakan di rumah, ulangan nilai 100. Tapi Bah jangan salah loh Bah, ada juga guru yang memberikan nilai merah Bah. Oh ya, beda. Saya situasional dengan kondisi seperti ini buat belajar yang menggairahkan. Dengan nilai bagus ini, kan nilainya juga tidak kualitatif, bagus, hebat, itu sudah membuat anak semangat. Sudah, saya tahu nih anaknya Ali, sudah mengerjakan PR, sudah minta tolong orang tua, nilainya merah, itu bisa frustasi. Gitu. Ya, betul. Nah itu. Betul. Dan artinya di sini pun harus ada kebijaksanaan mungkin dari guru ya. Gitu kan. Itu nah itu adalah salah satu mungkin item-item buat tenaga pendidikan yang bisa dilakukan untuk memotivasi anak bahwa yang diharapkan kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ini terus berlanjut dengan keadaan situasi wilayah yang tidak memungkinkan dan sarana prasarana yang kurang mendukung, jadi kan otomatis pembelajaran jarak jauh saya rasa masih tetap akan dilangsungkan. Betul. Nah ini kan itu tadi saya sepakat bahwa pernyataan Bapak Menteri ini saya rasa untuk seluruh wilayah Indonesia, tapi yang aman kan gitu. Betul. Ya saya rasa mungkin untuk daerah-daerah di perkampungan mereka jarang keluar dan interaksi dengan daerah luar kan mungkin mereka cukup aman dan itu sangat sah-sah saja dan sangat layak untuk pembelajaran tatap muka dilakukan. Tapi kalau untuk misalnya di kota-kota besar seperti ini, apalagi zonanya sekarang saya di Kota Bandung sendiri misalnya sekarang zona merah ini, saya sebagai orang tua sangat khawatir juga dengan anak, lebih memilih ya pembelajaran jarak jauh dulu untuk dilakukan. Yang selanjutnya adalah yang saya khawatirkan justru saya membela juga ranahnya tenaga-tenaga pendidik atau sekolah-sekolah atau pemerintah, takutnya nanti terjadi klaster baru di sekolah yang disalahkan itu sekolah, gitu kan? Satu sisi didorong supaya tetap muka, terjadilah misalnya suatu kasus misalnya terjadi klaster baru di sekolah, nah itu kan menjadi permasalahan juga, karena itu ya khawatir juga tertekan ke pihak sekolahnya. Betul. Nah mungkin sebagai orang tua nih saat ini dengan pembelajaran jarak jauh kan jadi menjadi tidak optimal lah ya sistem pembelajarannya, khususnya untuk SMK yang bersifat kejuruan. Mereka kan butuh praktek. Apakah tentunya ini akan berpengaruh terhadap kualitas ya? Nah itu kira-kira seperti apa? Nah ini kan harus dipikirkan bersama. Tentu di situ ada bidang-bidang dan ahli-ahlinya yang bisa memikirkan. Jadi bagaimana caranya dengan pembelajaran jarak jauh ini minimal anak lah kalau misalnya prestisnya harus 100%, 80% masih terkejar kemampuannya untuk menyerap ilmu yang lebih baik kan gitu. Jadi hal-hal ini karena saya juga memaklumi ini kan suatu musibah dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi urusannya dengan kesehatan, dengan nyawa juga kan seperti itu. Ini antara
satu pihak, baik pihak orang tua, pihak pemerintah, termasuk saya sendiri, dan harus bersifat legowo sendiri kan. Artinya siapa yang mau sih keadaan seperti ini, kan gitu. Tapi tidak semua juga orang tua bisa mengerti untuk hal itu. Jadi karena didukung mungkin desakan ekonomi, dengan kebutuhan mereka tidak bisa berikhtiar mencari nafkah, karena anak juga harus menemani anaknya yang sedang belajar. Nah itu kan suatu problem juga. Artinya ini harus sama-sama legowo. Itu tadi seperti memotivasi tenaga pendidikan, misalnya dengan nilai mereka sudah hafal-hafalan nih untuk belajar, untuk apa kan gitu. Tapi diapresiasi dengan nilai yang sangat itu juga bisa menjadi suatu hal yang sangat membuat anak down ya, untuk motivasi belajar. Nah, kembali tadi kepada yang SMK, Mbak. Ada nggak kekhawatiran dari Fagi seandainya kualitasnya turun, Mbak? Saya kira sebetulnya tidak perlu takut, tidak perlu turun. Kita sebetulnya berpengalaman nih, di Indonesia ini sudah lama ada SD terbuka, ada SMP terbuka, ada SMA terbuka, perguruan tinggi ada UT. Kenapa tidak mengadopsi kepada itu gitu? Proses pendidikan itu sudah bertahun-tahun begitu PJJ ini. Jadi termasuk SMK terbuka sudah ada sejak dulu gitu. Jadi saya kurang mengerti bagaimana kalau memang para pejabat di dinas pendidikan atau di Kemendikbud adopsi aja cara sistem SD terbuka, SMP terbuka, SMP terbuka termasuk dengan modul kan. Sekarang dulu itu kan zaman bahkan ada kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, itu jalan udah lama kok. Tidak jadi masalah, tidak hanya persoalannya sekarang. Dulu kan yang namanya SD terbuka, SMP terbuka atau paket C itu kan dengan modul. Diberikan modul, dikerjakan di rumah, nanti balik lagi ke guru. Yang jadi pusing itu kan PJJ daring sekarang gitu. Kenapa tidak kembali ke non daring gitu kan, lebih murah, lebih mudah, atau lomba gayaan gitu. Tetapi memang membuat siswa frustrasi. Kan kalau saya begini, saya dengan guru PKN, dengan guru sejarah, dengan guru bahasa Indonesia bisa kolaborasi dalam membuat satu tugas gitu. Narasinya itu dinilai oleh guru bahasa Indonesia. Segi satu mungkin penelitian di suatu tempat. Sekarang segi sosialnya guru sosiologi. Nah, termasuk tentang sejarahnya oleh guru sejarah. Termasuk guru agama. Satu tugas itu bisa untuk beberapa pelajaran, untuk IPS misalkan geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, PKN, agama bisa termasuk. Nah, itu namanya kolaborasi tugas, tidak memberatkan. Kalau itu inovasi namanya. Inovasi seperti itu. Artinya semua guru harus ada langkah-langkah. Jadi sebetulnya jangan takut dengan PJJ gitu. Karena persoalan PJJ kan persoalannya satu. Sekarang yang menyangkut tentang kuota selesai, nggak ada masalah. Terus gadget juga sudah sering dipinjamkan. Nah, persoalannya kan komunikasi yang pertama. Yang kedua ada persoalan bagi sekolah-sekolah yang masih mungut iuran atau biaya operasional dari siswa, SPP bulanan, ini macet. Mudah-mudahan berpikir sebagian teman-teman kepala sekolah, kalau memang sudah masuk lagi, maka iuran itu akan kembali normal. Itu jadi persoalan karena sekolah swasta itu swasta biaya operasionalnya sudah dipenuhi, sudah dibayar lewat BOS atau BPMU dari pemerintah daerah, tetapi gurunya itu dibayar dari iuran dana yang bersumber dari masyarakat. Itu jadi salah satu persoalan diantaranya kenapa beberapa sekolah menuntut untuk segera masuk atau tatap muka, biar ada komunikasi. Selain komunikasi mata pelajaran juga ada kepentingan lain. Ini kan pikiran seudon seorang Iwan Hermawan seperti itu. Betul. Tapi memang ini realita di lapangan ya. Apalagi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebentar lagi ini banyak guru yang di PHK di sekolah-sekolah swasta karena tidak mampu lagi yayasan untuk menggaji, menjalankan. Iya, oleh karena itu kami mendesak ada BSU kepada guru-guru honorer, ada tolong nggak punya rumah siapkan. Jadi tolong dalam kondisi ini juga diperhatikan, selain tentunya profesi-profesi lain lah, guru-guru honorer pun sama nasibnya gitu. Karena
yang belum dibayar oleh pemerintah, yang masih tergantung kepada yayasan, sangat tergantung kepada iuran orang tua. Oleh karena itu saya himbau juga kepada orang tua walaupun libur seperti ini kewajibannya dipenuhi gitu. Biar karena nilai pun tetap jalan kan. Toh banyak sekarang sarjana orang berhasil lulusan dari SMP terbuka, SMA terbuka, bahkan lulusan UT pun sekarang sudah banyak yang berhasil. Kenapa takut dengan PJJ gitu? Nah, itu kalau lihat dari historis perjalanan pendidikan Indonesia. Dulu saat kita perang, nah zaman kemerdekaan belajar nggak bener kan? Ya. Tapi pada jadi menteri sekarang kan. Ya. Gitu. Jadi orang-orang berhasil ketika kondisi dulu itu menghadapi penjajah, sekarang menghadapi penjajahan COVID gitu. Nah, bahkan menurut saya, ketika tantangan itu lebih berat, motivasi meningkat. Harusnya seperti itu. Dan terbukti saya sebagai guru itu ada korelasi yang signifikan. Anu malas mah males, anu rajin mah walaupun kondisi PJJ nya rajin aja, kembali lagi kepada pribadi siswa masing-masing. Jadi anu waktu masuk rajin, dia pinter, dia bintang kelas, rankingnya bagus. Ketika PJJ dia bisa belajar mandiri, bahkan dia lebih pinter. Tetapi males mah tambah males ketika PJJ. Ini kalau ada korelasi seperti itu lah. Artinya begini mungkin Pak, kalau memang toh pembelajaran tatap muka ini memang harus dilakukan karena terkait dengan kebutuhan para guru mungkin yang tadi ya, yang di swasta, yang baik itu yang di swasta maupun yang negeri juga, termasuk juga keluhan-keluhan dari para orang tua mungkin Pak. Ya. Artinya harus ada memang benang tengahnya ya, harus ada solusi gitu Pak. Nah artinya solusinya itu ada nanti di pemerintah daerah dan kepala sekolah mungkin Pak. Termasuk ini kalau saya tolong juga mewakili orang tua kan. Jadi dalam kondisi pembelajaran ini kami bertugas memberikan pengetahuan sebagai guru formal. Maka orang tua saatnya jadi guru informal yang selama aman itu jarang orang tua karena kesibukannya. Kapan makan bareng sama anaknya, sholat berjamaah sama anak itu masing-masing. Ketika saatnya mari bersama-sama. Jadi saya pun sebagai guru sosiologi kan nggak bisa lagi memberikan nilai sikap karena tidak ada komunikasi dengan anak. Sikap. Maka dari saya memberikan nilai pengetahuan, nah AA dan kawan-kawan dan orang tua memberikan nilai sikap kepada anaknya, sehingga jadi ada kebersamaan antara orang tua dengan guru dalam proses pendidikan. Kan pendidikan ini tanggung jawab bersama antara guru dengan orang tua dan pemerintah, formal, informal, non formal. Ini kan tiga ranah pendidikan ini harus betul dilaksanakan dan saatnya sekarang orang tua gitu untuk ikut melakukan pendidikan informal ya, kata-kata turut serta lah ya. Ya memang sudah tugasnya, kewajibannya ya. Kewajiban. Jadi nggak usah ngajarin matematik lah, esai, saya juga tuh bisa. Nggak usah ngajarin bahasa Inggris, ngajarin aja. Orang tua saatnya berperilaku sopan, berperilaku baik kepada moral, norma dan nilai itulah yang saatnya disampaikan orang tua kepada anaknya. Kapan lagi? Nanti kalau sudah tidak COVID, sibuk lagi ngurus pekerjaannya, nggak ada waktu lagi ngurus anaknya. Sekarang saatnya, ya mah nyinyiran ke Asep mau gitu. Jadi saya sendiri sebetulnya bisa mengambil hikmahnya. Yang intinya selama ini mungkin saya sendiri sebagai orang tua tidak terlalu memperhatikan perkembangan anak. Dan cukup mempercayakan ke pihak sekolah. Tapi dengan adanya seperti ini, jadi saya minimal tahu perkembangan anak, cara belajar, tingkat kedisiplinan anak saya giat dan tidak itu tahu gitu. Apakah anak saya seorang pemalas? Kan cenderung juga sebagai orang tua bukan berarti ini ya merasa anak saya pintar, merasa anak saya rajin, padahal tidak seperti itu mereka berperilaku di sekolah kan gitu. Jadi sekarang dengan pengalaman mungkin sudah 1 semester ya belajar pembelajaran jarak jauh, jadi saya sudah bisa memperhatikan dengan alhamdulillah juga ambil hikmahnya. Jadi perkembangan anak saya itu cara dia belajar, cara dia giat untuk menyikapi tugas dari gurunya atau tanggap terhadap pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Jadi saya bisa mengetahui perkembangan itu. Jadi untuk saran saya juga kepada orang tua yang lain, jadi
bahwa mungkin guru itu tugasnya sangat sulit untuk mengajar anak-anak kita. Sekarang juga saya mengajar cuma 2 orang di rumah, ya lumayan gitu kan, mendampingi untuk melihat cara belajar anak gitu kan, untuk mendampingi anak ya lumayan sangat sulit, apalagi seorang guru yang mungkin puluhan orang di sekolah atau di dalam kelas ya sangat sulit sekali kan gitu. Jadi saya ambil hikmah tadi bahwa perkembangan anak selama ini bisa saya monitor secara instan juga. Betul. Itulah ya ambil sisi baiknya. Cuman harapan orang tua mah tetap ya, kalaupun misalkan berjalan ya, tatap muka jadi perketat lah ya. Mungkin ya. Ya diperketat. Yang pertama, kalau saya sendiri sih kalau misalnya di sekolah anak saya belum betul-betul siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan, apalagi dengan situasi perkembangan masih tetap merah dan sangat riskan. Kalau saya sendiri memilih mungkin nanti mengusulkan kepada guru atau wali kelas atau kepala sekolahnya, lebih baik saya meminta pembelajaran jarak jauh saja, jangan dulu masuk sekolah. Ini yang saya pikirkan. Kalau kita sih sebagai orang tua kita wajar, dewasa ya, tapi betul. kan ini anak-anak gitu kan. Saya kalau orang tua kan masih mungkin ada pikiran masih bisa memilah untuk mengatur jarak, untuk tidak siapa dengan kita dekat dengan dengan berinteraksi. Kalau anak kan tidak seperti itu. Apalagi anak-anak semua gerinya pakai bergabung. Justru saya khawatirkan nanti pas jam istirahat mereka keluar ke kantin, keluar dari lingkungan sekolah, berinteraksi dengan siapa, dari rumah sehat, pulangnya dia jadi sakit, terdampak semua isolasi kan itu. Ya, nah itu jadi permasalahannya. Ya artinya memang ini kan yang saya bilang tadi, ini kan sunat. Ya. Artinya harus ada kesepakatan berbagai pihak. Nah tinggal disepakati juga bagaimana teknisnya gitu kan. Ya mudah-mudahan itulah bisa menjadi solusinya gitu ya Pak ya. Tambahan satu lagi dari saya, tadi kan pendidikan formal sekolah, betul. Informal orang tua, tapi ada kan pendidikan non formal yang hilang. Betul. Saat ini pendidikan non formal yang terjadi di sekolah itu ekstrakurikuler, pramuka, OSIS, itu karena tidak cukup dengan kognisi ilmu pengetahuan saja. Kang Agus aja, Kang Asep mau bisa begini karena ekskul gitu. Ada kegiatan di pramuka di mana itu hilang. Oleh karena itu maka untuk menutupi pendidikan non formal yang selama ini di sekolah, maka pemerintah ini yang harus menggantinya, bagaimana buat bentuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah biar siswa aktif. Buat misalkan dari Kemendikbud dan Dinas Pendidikan lomba-lomba pelajar secara virtual. Mantap. Sekarang itu anak kehilangan pensi ya. Tiap sekolah kan ada pensi begitu. Sekarang tidak ada. Buatlah pensi yang dilaksanakan oleh ormas, oleh RSM, oleh pemerintah, tidak seluruh pemerintah kan. Ya itu yang selama ini mengelola masyarakat lah, ada forum ormas, ini Kang Ahya dan kawan-kawan misalnya di Kota Bandung. Buatlah kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan anak-anak jadi aktif di luar sekolah. Itu kan lomba pensi, lomba berbagai kegiatan ya, sehingga anak tidak belajar tapi di luar pelajaran dia bisa aktif mengikuti kegiatan-kegiatan. Tentunya ada semacam hadiah ya, ya termasuk saya juga barangkali pindailah buat kegiatan pensi secara virtual antar SMA sekota Bandung, ditampilkan bentuk kesenian tiap sekolah nanti, dan nanti ada bentuk reward kepada mereka. Saya kira mereka akan senang gitu. Mantap. Jadi masukan yang bagus Pak. Kejenuhan itu tidak terjadi asal jangan ada kegiatan bareng diadakan oleh Pindai, bareng-bareng bersepeda. Nah itu janganlah, walaupun pasti pesertanya banyak. Betul kan harus jaga jarak juga. Ya, jadi maksud saya pendidikan non formal pun yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi non pemerintah itu harus bergerak ya. Salah satu yang dilupakan bagaimana peran PKK. Ya. PKK itu harus diperankan. Setidaknya PKK berkumpul bagaimana dia di daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan ada wifi, ada kan rumah belajar. Jadi mereka yang tidak punya
kuota, Ya. kumpul di situ, ya sesuai dengan protokol. Oke. Nah, atau memang setiap RT punya inisiatif untuk melakukan itu. Oke pemirsa, demikian barusan kita telah mendengar bagaimana pendapat-pendapat dari pakar dunia pendidikan kita, baik dari Mbah Iwan, termasuk juga Kang Asep Maung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi kita semua dalam menghadapi pembelajaran tatap muka nanti. Demikian, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.